Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin timbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Yang saya muliakan para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi secara pribadi Al-Faqir mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa marhaban bihudurikum. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semuanya. Mudah-mudahan kehadiran para habaib di pondok ini akan semakin membawa keberkahan Pondok Pesantren Darus Sholihin. Yang saya hormati Akhinal Karim Kiai Haji Abdul Hanan dari Probolinggo. Yang saya hormati ayyuhal hadirun rahimakumullah, para hadirin muslimin wal muslimat, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pagi panjenengan duduk di tempat insya Allah yang barokah, sesuai dengan janji beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana satu tempat di situ berkumpul umatku, kemudian dibacakan sholawat kepadaku, maka pasti aku akan hadir di tengah-tengah kalian. Insya Allah siang ini baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Habib Abdullah Ba'bud membahas tentang barokah. Kiai Haji Abdul Hanan membahas tentang barokah. Kulo tanglet para hadirin sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, nopo kepingin angsal barokah? Kepingin angsal barokah? Kuncinya satu. Kuncinya satu, agar semua kehidupan kita selalu dinaungi dengan keberkahan oleh Allah. Kuncinya satu, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang cinta kepada baginda Nabi, pasti orang itu akan selalu mengikuti segala nasihat-nasihat beliau. Yang dilarang oleh beliau pasti akan ditinggalkan. Yang diperintahkan oleh beliau, sunnah-sunnah beliau pasti akan dilaksanakan. Itu karena cinta. Kulo tanglet malih, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan cinta napa boten teng Kanjeng Nabi? Cintae saendi? Sakmene? Apa sakmene? Apa sakmene? Saendi cintae? Saendi? Sakmene? Pentol bakso yang paling cilik? Apa pentol bakso sing tengah-tengah? Apa pentol bakso beranak? Sing beranak paling ageng. Cinta panjenengan seperti itu kepada baginda Nabi, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta baginda Nabi kepada kita semuanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Berapa besar cinta kita kepada beliau, tetapi ternyata cinta baginda Nabi jauh lebih besar dibandingkan dengan cinta kita kepada beliau. Purun bukti
Mau bukti? Saya kasih bukti kepada panjenengan. Agar supaya panjenengan yakin kalau cinta Kanjeng Nabi dumateng kula lan panjenengan adoh lebih gede dibandingno cintai awak dhewe dumateng Kanjeng Nabi. Kula tanglet malih. Sedina sewengi selawate ping pira? Sing jare cintai nang Kanjeng Nabi gedene sak pentol beranak iku mau. Sedina sewengi selawate ping pira teng Kanjeng Nabi? Ping 10. Ping pira? Mboten diitung Habib. Lho napa? Soale kadang selawat kadang mboten. Ayol hadirun rahimakumullah. Kalau kita mengaku cinta kepada beliau, berapa banyak sholawat yang sudah kita baca setiap hari kepada beliau? Ternyata jauh lebih cinta Kanjeng Nabi kepada kita. Buktinya apa? Hampir setiap malam Siti Aisyah menceritakan dalam satu hadis yang cukup panjang. Apabila di tengah malam Siti Aisyah radhiyallahu anha terbangun dari tidurnya, maka Siti Aisyah sering mendapatkan baginda Nabi sudah tidak ada di sampingnya. Maka di tengah malam itu Siti Aisyah mencari baginda Nabi di sekeliling rumah, ternyata beliau tidak ada. Maka kemudian Siti Aisyah mencari baginda Nabi ke masjid, didapati di dalam masjid, di tengah malam yang sunyi, tidak ada suara manusia satupun. Apa yang disaksikan oleh Siti Aisyah? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Baginda Nabi bersujud, lama sujud beliau, sambil air mata beliau membasahi pipi, membasahi jenggot beliau. Terus ditunggu, sholat tidak selesai-selesai sampai mendekati waktu datangnya sholat subuh. Maka Siti Aisyah kemudian tidak tahan bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah, bukankah engkau ini adalah manusia yang maksum, manusia yang suci, yang sudah dijamin oleh Allah tidak mempunyai dosa sedikit pun. Allah telah menjanjikan kepadamu ya Rasulullah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Tetapi kenapa ya Rasulullah setiap malam engkau habiskan waktumu mulai dari sepertiga malam yang pertama sampai mendekati datangnya waktu subuh untuk bersujud kepada Allah? Apa jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhal hadirun. Maka baginda Nabi mengatakan, wahai Aisyah, aku sholat adalah melaksanakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Aisyah bertanya, untuk apa ya Rasulullah engkau sholat taubat? Engkau manusia yang tidak punya dosa. Maka apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhal hadirun. Ya Aisyah, ya Humairah, aku sholat taubat hampir setiap malam sampai menjelang waktu subuh. Lututku sampai bengkak, bukan karena aku memohon ampunan kepada diriku, tetapi aku sholat taubat untuk memohon ampunan kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku khawatir ya Aisyah, ada di antara umatku yang saat malaikat maut menjemputnya, tetapi dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Maka sholat taubatku lah yang akan aku mintakan sebagai ampunan kepada Allah untuk umat-umatku. Maka baginda Nabi setiap malam, ayyuhal hadirun rahimakumullah, beliau selalu membaca, Rabbi ghafir li ummati ma taqaddama min dambihim wa ma ta'akhkhar. Ya Allah,
ampunilah semua umatku ya Allah dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan dan dosa-dosa yang belum pernah mereka lakukan. Itu Nabi kita ayuhal hadirun. Ini Nabi kita. Belum pernah ketemu dengan kita semuanya, tetapi beliau sudah selalu memohonkan ampun kepada kita. Bukti yang kedua, mudah-mudahan akan semakin meningkatkan cinta kita kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Baginda Nabi telah dijanjikan oleh Allah Jannatul Firdaus. Maka pada suatu saat Siti Fatimah menangis di hadapan baginda Nabi. Wahai ayah, aku takut apabila aku akan segera berpisah dengan dirimu. Saat-saat itu usia Rasulullah sudah mendekati umur beliau. Maka Rasulullah bertanya, kenapa wahai anakku engkau takut berpisah dengan diriku? Maka kata Siti Aisyah, wahai ayah, kalau engkau sudah tidak ada di dunia ini, maka di mana aku akan bertemu dengan dirimu lagi, ayah? Maka Rasulullah menjawab, wahai anakku, akan aku tunggu kamu di mahsyar. Siti Fatimah bertanya lagi, saat itu engkau sedang apa, wahai ayahku, di mahsyar? Rasulullah menjawab, wahai anakku Fatimah, saat aku di mahsyar besok, aku akan menyelamatkan umatku dari rasa haus, dari terik panas matahari yang menyengat mereka. Kemudian Siti Fatimah bertanya lagi, wahai ayahku, setelah dari mahsyar, apakah aku akan bisa bertemu dengan dirimu? Maka kata Rasulullah, jangan khawatir anakku, kamu akan bisa bertemu dengan ayahmu di pintu surga. Siti Fatimah bertanya, saat itu engkau melakukan apa wahai ayah di pintu surga? Maka kata Rasulullah, wahai anakku, aku tidak akan memasuki surga yang sudah dijanjikan oleh Allah sebelum umatku semua bisa aku masukkan ke dalam surga. Aku tidak mau bahagia sendiri, tetapi aku ingin berbahagia bersama umatku. Maka pada saat Rasulullah telah mengetuk pintu surga, maka kemudian malaikat Ridwan bertanya, man anta, siapa engkau yang telah mengetuk pintu surga? Maka Rasulullah menjawab, ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Muhammad utusan Allah. Maka malaikat Ridwan menjawab, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah tidak membuka pintu surga ini kecuali untuk dirimu. Maka Rasulullah dipersilahkan oleh Allah sesuai janji untuk menikmati surga Firdaus. Begitu Rasulullah telah masuk melihat surga Firdaus, apa yang terjadi ayuhal hadirun rahimakumullah? Rasulullah tidak tersenyum sedikit pun. Rasulullah tidak tersenyum. Maka kemudian Allah bertanya, ya Muhammad, apa yang membuat dirimu tidak tersenyum melihat surga Firdaus yang sudah aku janjikan? Apakah engkau belum puas ya Muhammad? Maka baginda Nabi menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, hamba bukan tidak puas menikmati surga Firdaus ini ya Allah, tapi hamba tidak ingin memasuki surga ini sementara umat hamba masih tertinggal di belakang ya Allah. Umat hamba masih kehausan, umat hamba masih ada yang di dalam neraka ya Allah. Maka bersujudlah baginda Nabi ayuhal hadirun rahimakumullah kepada Allah. Kemudian Allah menyampaikan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, angkat kepalamu, wasfa' syafa', mintalah syafaat, akan aku berikan syafaat untuk dirimu. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ini bukti cinta Kanjeng Nabi kepada kita. Seberapa besar cinta kita kepada beliau? Tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta baginda Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah, hanya ini yang mampu hamba persembahkan untukmu ya Rasul. Tetapi inilah bukti cinta hamba kepadamu ya Rasul. Hamba selalu memohon, mohonkan ampun hamba ya Rasul. Mohonkan ampun atas segala dosa-dosa hamba. Dan hamba ingin ya Rasulullah menjadi pendamping-pendampingmu besok di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Rasulullah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Mari acara ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan wasilah para habaib yang hadir pada siang hari ini, dengan wasilah para kiai yang hadir pada siang hari ini, dengan wasilah As-Sayyidil Walid Abi Al-Habib Ali bin Umar Al-Habsyi, pendiri pondok pesantren ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kehidupan yang barokah. Saya tidak bisa memberikan oleh-oleh apapun kepada panjenengan untuk dibawa pulang, tetapi mari kita bawa Rasulullah ke rumah kita masing-masing. Kita bawa Rasulullah masuk ke dalam rumah kita, agar supaya rumah kita selalu disinari dengan keberkahan. Mari mahallul qiyam kita berdiri. Allahumma salli ala Muhammad. Kepada panitia, mohon para habaib dan para kiai untuk dipandu menuju ke dalam timur. Panitia silahkan dipandu. Ibu-ibu kasih jalan nggih. Kersane para habaib kali para kiai saged lewat. Tafadhol ayyuhal habaib wal masyayikh. Mari para tamu, saya persilakan untuk ke dalam timur. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ada oleh-oleh sedikit untuk panjenengan yang mudah-mudahan bisa menjadi barokah. Mudah-mudahan air yang akan kita berikan kepada panjenengan, air yang sudah kita bacakan sholawat mulai pagi sampai siang hari ini, air yang sudah mendapat keberkahan para habaib dan para kiai, air yang akan kita doakan mudah-mudahan bisa menjadi obat bagi yang sakit, mudah-mudahan bisa menjadi obat bagi hati yang sumpek, mudah-mudahan bisa menjadi obat bagi pikiran yang kalut. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan oleh Allah sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan airnya dibagikan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamat datang wahai Nabi, selamat datang wahai cahaya mataku. Syafaatmu yang kami nantikan ya Rasul, syafaatmu yang kami tunggu ya Rasul. Tunggulah kami di syurgamu ya Rasul. Jangan biarkan kami kepanasan di mahsyar ya Rasulullah. Berilah kami minuman dari telaga Kautsarmu ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Allahumma atina husnal khatimah. Allahumma atina husnal khatimah. Allahumma atina husnal khatimah. Allahumma atina wa ahlina rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan li ziyarah Makkah wal Madinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Terima kasih para pecinta-pecinta baginda Nabi. Terima kasih kedatangan panjenengan. Semoga panjenengan selamat sampai di rumah masing-masing. Keluarga diberikan sehat. Insya Allah kita akan bertemu maulud yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad.